kami dari kelompok 2 SAB PTPM School of Management ingin mempresentasikan chapter 10 mengenai akuisisi dan disposisi properti, plant, dan equipment. Ini adalah learning objective dari chapter 10. Learning objective yang pertama membahas mengenai deskripsi dari properti, plant, dan equipment. Properti, plant, dan equipment atau PPE adalah aset tahan lama. Biasa juga disebut sebagai plant asset ataupun fixed asset. Aset ini terdiri dari land, building, dan equipment. PPE mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama, digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Jika dijual kembali, aset ini dikatakan sebagai inventory. Yang kedua, aset ini berjangka panjang dan biasa didepresiasikan, kecuali land yang tidak mengalami depresiasi namun mengalami penurunan nilai jika land ini mengalami kerusakan seperti pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, harus ada bentuk fisiknya. Jika tidak bentuk fisik, maka aset ini dikatakan sebagai intangible asset. Learning objective yang kedua membahas mengenai identifikasi biaya-biaya yang masuk ke dalam PPE. Biaya yang masuk ke dalam PPE dihitung menggunakan historical cost. Historical cost mengukur kas atau kas yang setara dengan harga dari mulai aset tersebut didapatkan sampai siap untuk dipergunakan. Identifikasi biaya-biaya yang masuk ke dalam PPE ada 3 jenis. Yang pertama, cost of land, yang kedua cost of building, dan yang ketiga cost of equipment. Namun yang akan saya jelaskan adalah cost of land. Cost of land adalah semua pengeluaran dari mulai land tersebut didapatkan sampai dengan siap dipergunakan. Biayanya terdiri dari purchase price, closing cost seperti biaya notaris, biaya balik nama, dan biaya pencatatan. Lalu yang ketiga ada cost of grading, filling, draining, and clearing, dan juga ada cost of land improvement. Dan improvement terdiri dari parkiran, kemudian juga ada tempat pejalan kaki, ada juga tempat jalan mobil, dan pagar. Objektif yang ketiga adalah mendeskripsikan masalah kampung yang dihubungkan dengan self-constructed asset. Self-constructed asset adalah aset yang dibangun sendiri oleh perusahaan dan memiliki 2 jenis biaya. Biaya yang pertama, material dan direct labor. Biaya yang kedua, biaya overhead. Namun, biaya overhead dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, pastikan tidak ada biaya overhead yang masuk, dan cara yang kedua adalah memasukkan semua biaya overhead ke dalam proses konstruksi. Biasanya, perusahaan lebih memilih cara yang kedua. Objektif yang keempat membahas mengenai masalah akunting yang dihubungkan dengan interest capitalization. Interest capitalization punya 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah capitalized no interest, pendekatan yang kedua adalah capitalized actual cost, dan pendekatan yang ketiga adalah capitalized all cost. IFRS menggunakan capitalized actual cost. Capitalized actual cost punya 3 items. Items yang pertama adalah kualifikasi aset, items yang kedua adalah periode kapitalisasi, dan items yang ketiga adalah jumlah yang dikapitalisasikan. Kualifikasi aset ada 2 jenis. Yang pertama, aset yang digunakan oleh perusahaan, dan yang kedua aset yang dijual kembali. Jumlah yang dikapitalisasikan adalah jumlah yang terkecil antara actual interest atau avoidable interest. Diasumsikan bahwa perusahaan meminjam
Ini perkalian dari debt dan interest. Kemudian untuk general debt yang tadi ada 500.000 dan 14%. Totalnya 300.000, 10%. Total semuanya adalah untuk mendapatkan rate avoidable interest kita butuh perhitungan tersendiri. Caranya didapat dari total actual general debt dibagi dengan total dari general debt sendiri, menghasilkan 12,5%. Kemudian kita menghitung avoidable interest, yaitu 200.000 yaitu 12% atau 25.000. Ini dari spesifik debt. Kemudian total dari semua ini 420.000. Maka kita cari saja dari sini bagi 50.000 dengan bunga yang tadi 12,5%. Totalnya ada 6.200, sehingga avoidable interest buat totalnya 30.250. Step kelima atau step terakhir, kita harus mengkapitalisasi yang terkecil antara dari actual ke avoidable interest. Kalau interest berjumlah, sedangkan avoidable berjumlah 30.250. Maka saat menjumlah kita memilih yang terkecil antara actual atau avoidable. Kita memilih jumlah dari avoidable. Jumlahnya adalah equivalent dengan jumlah 30.250 pada interest expense dengan jumlah 30.250. Materi yang selanjutnya yaitu valuation PPP. Perusahaan harus mencatat PPE berdasarkan fair value aset yang diberikan dan fair value aset yang diterima. Yang selanjutnya yaitu cash discount. Cash discount itu didapatkan karena kita membayar lebih cepat. Yang kedua, deferred payment contract, yaitu ada perjanjian jangka panjang untuk pembelian sehingga aset fair value-nya itu berdasarkan penukaran aset. Yang ketiga, lump sum purchase, yaitu pembelian dengan harga dorongan, di mana indikasi dari fair value-nya itu berdasarkan harga pasar. Yang keempat yaitu issue of stock, menerbitkan saham. Harga sahamnya itu berdasarkan properti yang disyaratkan. Selanjutnya itu penukaran aset non keuangan. Perusahaan itu mencatat fair value berdasarkan aset yang diberikan dan fair value berdasarkan aset yang diterima. Dan perusahaan harus mengakui adanya gain atau loss ketika terjadinya transaksi yang memiliki commercial substance. Materi yang selanjutnya yaitu arti dari commercial substance. Penukaran yang memiliki commercial substance yaitu jika di masa depan cash flow-nya itu berubah karena hasil dari transaksi. Jika dua bagian posisi keuangan berubah, maka transaksi itu memiliki commercial substance. Dan commercial substance itu ada 3 jenis. Yang pertama, dia has commercial substance, mengakui adanya gain dan loss. Yang kedua yaitu external commercial substance, di mana tidak ada cash yang diterima dan dia mengakui adanya loss. Yang terakhir yaitu external commercial, di mana cash yang diterima dan dia mengakui sebagian gain dan mengakui sebagian loss. Untuk kasus yang saat ini yaitu penukaran aset di mana situasinya loss. Jadi perusahaan itu harus mengakui adanya loss ketika penukarannya itu memiliki commercial substance atau tidak. Dan perusahaan itu tidak harus memiliki aset lebih dari cash equivalent price.
nih objektif yang keenam, yaitu disposition of PPE. Jadi, sebuah perusahaan itu mungkin menghentikan peran aset karena cuma-cuma atau karena dihentikan. Yang pertama itu karena penjualan, yang kedua karena penukaran, yang ketiga involuntary conversion, dan yang terakhir yaitu abandonment. Jadi depresiasinya itu harus diambil up to date untuk disposisi. Yang selanjutnya itu terkadang aset itu dikategorikan beberapa jenis. Ada yang karena involuntary conversion itu seperti kebakaran, banjir, atau terkontaminasi. Nah, perusahaan itu harus melaporkan perbedaan antara jumlah yang digantikan. Misalnya ada kasusnya itu digantikan oleh asuransi. Jika ada, maka aset pada book value itu dikategorikan gain atau loss. Contoh valuation of PPA pada kasus penukaran aset keuangan dengan situasi loss. Yang pertama kita ada information process incorporation, menjual aset yang telah digunakan untuk modal baru dari jalan business solution incorporation. Dan penukarannya itu memiliki commercial substance. Mesin yang telah digunakan memiliki book value seharga 8.000 dari harga awal 12.000 dikurangi akumulatif depresiasi seharga 4.000 dan dia memiliki fair value seharga 6.000. Daftar modal baru dari jalan bisnis seharga 16.000 dan memiliki trade-in allowance seharga 9.000. Jadi yang pertama kita tulis yaitu list price of new machine yang seharga 16.000 dari jalan bisnis dikurangi trade-in allowance seharga 9.000. Maka kita dapat cash payment due seharga 7.000 dikurangi fair value dari mesin yang telah digunakan seharga 6.000. Maka kita dapat cost of new machine seharga 13.000. Pada kasus loss on disposal, kita memiliki fair value seharga 6.000 dan ternyata book value-nya itu hanya 8.000. Maka kita rugi seharga 2.000 pada mesin yang telah digunakan karena penukaran terhadap general business incorporation. Maka jurnalnya itu adalah kita menerima mesin baru seharga 13.000 dengan akumulatif depresiasi seharga 4.000 dan kita harus menanggung rugi seharga 2.000. Kemudian kita telah transfer 12.000 dari equipment yang lama dan kita transfer cash juga 7.000 kepada general business. Materi yang selanjutnya adalah disposition of PPE, yaitu pemberhentian PPE mungkin karena kebakaran atau banjir ataupun yang lainnya. Nah, kasusnya itu si Kemo Transportation itu memiliki sebuah pabrik yang berada di jalan tol yang antar negara. Nah, pemerintah itu berencana untuk membelinya, tapi perusahaan itu menolaknya. Terus dia itu menerima semacam ultimatum dari pemerintah bahwa dia itu bakal menerima seharga 500.000 tapi dia kelebihan seharga 200.000 dari book value-nya. Kemudian jurnalnya itu seperti ini. Jadi cost line dan claim-nya itu kan seharga 400.000. Terus accumulated depreciation-nya itu seharga 200.000, maka dia memiliki book value seharga 200.000. Sedangkan yang dibayar pemerintah itu seharga 500.000. Maka dia menerima gain seharga 300.000. Nah, Kemol itu menerima gain seharga 500.000 dari pemerintah. Terus dia dikurangi akumulatif depresiasi seharga 200.000 dan dia menerima gain seharga 300.000 atas pabrik yang berada di jalur tol itu. Dan dia mentransfer plan asetnya seharga 400.000. Sekian dan